Berdua, Buya menjadi pinsap itu berat enggak? Waduh. Buya menjadi pinsap itu berat enggak? Ini ahwat ya, wah ahwat. Biasanya Iwan kalau nanya gini. Santri, terutama yang nanya ya. Masalah berat dan tidak teteh ya. Itu gimana kitanya? Gini sajalah, Buya ambil satu pengkiasan ya. Ada air di ember. Airnya penuh. Penuh satu ember. Nah, berbicara tentang pengangkatan atau mengangkat air di ember itu bisa berat, bisa ringan. Tergantung orangnya. Kalau orang itu pas melihat air di ember penuh, kemudian orang itu bilang dalam hatinya, ini penting air, meskipun berat seperti karena penuh, tapi untuk mencuci ini, saya sudah lama tidak mencuci, harus ini dibawa, ringan jadinya. Air, meskipun air itu penuh. Sebaliknya, ada orang lain, kasusnya sama. Airnya setengah airnya. Padahal nggak berat-berat amat, setengah ember. Kemudian orang itu mengatakan, "Bah, untuk apa air? Nyuci mah nanti lagi lah." Nah sudah begitu, pas ngangkat ember tuh yang setengah itu berat. Nah karena memang kurang kuat niatnya. Meskipun itu setengah ember, tapi karena kurang kuat niatnya, jadi berat rasanya. Jadi kalau teteh nanya, Buya, menjadi pinsap itu berat enggak? Tergantung kitanya. Kalau teteh melihat begini, oh ini Buya punya cita-cita yang mulia, ingin mencapai 100 cabang. Sementara dari kalangan Ikhwan, Buya belum melihat misalkan. Ada beberapa yang bisa ya. Dan santri senior pun kan masih ada, Fahri dan Holil. Sepertinya dirasa-rasa kata Ahwat itu, kalau mengharapkan dari Ikhwan tuh masih lama. Kemudian kata Ahwat yang bersangkutan, ini ayo saya yang nanya bukan? Bukan. Amel. Sally. Satunya. Misalkan lah misal. Iya di antara itu misalkan. Karena Elsa, Amel dan Sally. Amel Sally itu kan kelas 3 ya. Kelas 12 ya. Buya melihat dari tingginya kelas. Tapi kalau Buya melihat ke Elsa, meskipun baru kelas 11 ya, tapi di dalam kemampuan kan bagus, teteh. Amel, Sally dan Elsa misalkan berpikir, siapa tahu aku bukan pendamping, tetapi aku ini adalah pimpinan cabang misalkan. Kalau sudah ada niat begitu bagus, hebat, berikutnya itu ya teh ya, halangan, rintangan dan sebagainya otomatis terhindar dengan sendirinya. Nah kira-kira begitu ya. Ini meskipun yang nanya adalah Ahwat, tetapi boleh juga Buya sampaikan ke Ikhwan bahwa menjadi pimpinan cabang itu bagaimana kitanya, kira-kira begitu. Cuma kalian harus tahu
Ahwat atau Ikhwan, bahwa menjadi pimpinan cabang di ulul albab sekarang ini sangat-sangat berat. Buya lebih baik lambat daripada dipaksakan tetapi gagal. Sangat-sangat susah, sulit. Lebih baik lambat daripada Buya gagal dan kalian gagal. Makanya Buya mengarah, kebetulan ini Ahwat yang nanya, kalau Ailsa sepertinya bisa, teteh. Dia ada kemampuan, kesungguhan, kedisiplinan untuk Ailsa. Melebihi Amel dan melebihi Sally. Ranking pertama Elsa, kedua Amel, ketiganya belum ada. Nah, kalau Elsa mau syukur nikmat, ini adalah kesempatan. Buya sudah mengatakan begini, kenapa tidak? Urusan jodoh otomatis mudah. Untuk laki-laki belum ada. Karena di ulul albab ini bukan pintar berbicara, tetapi pintar beramal dan istiqomah. Mungkin Ari sudah pintar bicaranya, tapi belum tentu ujian-ujian yang beratnya dari cabang ini. Bahkan Ayandi pun belum tentu. Tapi kalau sudah seseorang menjadi pimpinan cabang, kalian harus sujud syukur. Insya Allah dunia didapat, akhirat didapat. Ya. Buya menjadi pinsab itu berat? Enggak berat. Bahkan ringan. Kalau kita sadar bahwa tugas dakwah ini tugas yang utama, jalan alternatif ini adalah jalan yang utama. Buya sudah sampaikan berkali-kali kepada kalian. Orang lain sekolah SD-nya SD Merdeka, SD Banjarsari, itu calon-calon pejabat tuh di Bandung ya. SMP-nya SMP 5, SMP 2 tuh. Calon pejabat tuh, orang-orang kaya, orang-orang pinter. Les matematik, les bahasa Inggris, les fisika, datang dulu ke rumah. Juga dia ikut ke tempat-tempat kursus. SMA-nya SMA 3, SMA 5, itu SMA favorit. Nya dari sana ke ITB, ke Unpad, ke UI, calon pejabat. Buya nolong kalian. Cari jalan alternatif. Dengan mengkatrol kalian dibina, digembleng oleh Buya di sini. Duhanya, saumnya, tahajudnya, mutaqaddimnya, kultumnya, 3 ainnya, hafalannya, wah, digembleng oleh Buya. Supaya kalian sampai juga ke tempat tujuan di Istana Negara misalkan, di gedung MPR DPR, tapi jalannya bukan jalan umum seperti mereka. Bukan Buya mengecilkan, Buya bicara itu apa adanya ya. Nah, jalan alternatif ini yang Buya melaksanakan ini kalau harus menghargai. Kita mau ke Jakarta, orang lain pakai jalan tol ngebut, pakai Alphard mungkin, uangnya banyak juga untuk saldo tol. Kita nggak punya uang, nggak punya mobil, kita jalan lewat kebun, jalan alternatif, tapi sampai juga ke Jakarta. Jalurnya kita jalur ngaji. Di mana jalur ngaji ini ditinggalkan orang. Kalian harus tahu. Bukankah sudah jadi rahasia umum? Meskipun anak-anaknya sekolah di madrasah pada saat mau ujian kan, apa kata orang tuanya? Nak, berhenti dulu kamu ngaji. Kan mau ujian di sekolah. Tuh, kan jadi cuma pelengkap penderita saja agama itu bagi bangsa kita. Yang dikepesantrenkan adalah orang-orang yang bandel, yang baong. Ya. Mantan pemabok, mantan penjudi, dikepesantrenkeun ku kolotna teh.
Tapi yang pinter, yang cerdas, yang soleh, yang semangat, kan negerikan. Kita harus membalikkan ya kondisi ini. Kalian datang ke ulul albab bukan karena orang tua cerai. Datang ke ulul albab. Kalau sudah bersatu, tinggalkan ulul albab. Datang ke ulul albab, ayahnya lagi nganggur. Ayah sudah kerja, kembali lagi ke rumah. Datang ke ulul albab, tidak ada makanan, di rumah ada makanan, pulang lagi ke rumah. Itu sudah sangat salah. Datang ke ulul albab ingin haratis, ingin dapatkan ijazah. Sudah dapat ijazah, tidak melihat ke ulul albab. Hanya untuk secewir kertas. Buya ingin kamu datang ke sini, ingin menjadi mubalik yang handal. Ingin penceramah seperti Kang Adi Hidayat, seperti Uwas, seperti Kang Hanan Ataki, Jenidun MZ, Abdul Fattah Ghazali misalkan, Arifin Ilham. Untuk perempuan Mamah Dede misalkan dan yang lainnya, Ustadzah Oki misalkan. Kalian datang ke sini, ya, bukan hanya numpang makan, numpang sekolah karena haratis. Itu sangat rendah, hina kalian itu, dan menghinakan ulul albab. Kalian datang ke sini mulia, ingin jadi mubalik, ingin jadi pejabat nanti ke sana, tapi dengan cara ngaji yang didahulukan. Di mana orang sudah meninggalkan ngaji ini. Mereka ngaji hanya sekedar pelengkap penderita. Ya, adanya resesi di sini di ulama sekarang lagi resesi. Resesi orang-orang santri yang mau pimpinan cabang. Kalau dulu pada mau, perempuannya pada mau jadi pendamping, ikhwannya pada mau jadi pimpinan cabang. Dan alhamdulillah hasilnya mulia. Tidak sedikit para pimpinan cabang dari ulul albab jadi tokoh di Sumatera, tokoh di Kalimantan. Buya punya grup, salah satu grup nggak usah disebutkan, tapi di luar sana, bukan di Jawa. Buya dimasukkan grup oleh pimpinan cabang itu. Siapa yang masuk ke Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, masuk ke grup kita. Karena para pimpinan cabang itu sudah menjadi tokoh masyarakat di sana. Padahal tidak ke ITB, tidak ke UI, tidak ke UNPAD, tidak ke UGM. Di sini ngajinya. Tapi bangga dengan ulul albab, bangga dengan kagungan Allah. Oh, ternyata yang mulia itu adalah agama. Bahkan gubernur dan wakil gubernur mendengarkan khutbah santri Buya itu yang jadi pimpinan cabang itu. Resesi seperti ini di mana Buya susah mencari pimpinan cabang dari laki-laki, ini kemunduran ulul albab. Dulu itu banyak Buya pilihan ini. Sekarang ini apa sih keunggulan kamu di hadapan Buya? Harusnya kan kader itu di bagian pertama. Buya datang Buya datang, kader itu termasuk santri senior sudah di depan. Buya nyuruh jadi imam, kemudian di hadapan Buya surat yang panjang dan dengan lagam yang baik, bahkan lebih bagus dari kita, dari Buya. Di YouTube didengarkan itu, merotalnya itu. SD belum datang tahajud, santri senior dan kader sudah di depan. Pas setoran ke Buya 3 ain, 4 ain, 2 ain, tidak berdiri. Berarti orang itu ingin jadi cabang. Bukan cabangnya, tapi ingin mendapatkan mardotilah. Ini masalahnya, ini kita berada di ulul albab, tapi hatinya ke yang lain. Ingin jadi pegawai, ingin jadi apa, jadi bingung. Bagaimana bisa fokus sekali?
Heran kalau kalian diam di ulul albab, tapi perilaku kalian tidak perilaku ulul albab. Tinggal nunggu kegagalannya aja. Sudah waktunya, mungkin diusir oleh Buya. Kamu udah lama di hidup naon ngaherinan ngadon dahar unggul, terus balik weh. Suatu saat Buya akan bilang begitu. Orang yang sudah lama di sini tetapi tidak kelihatan ciri-ciri ulul albabnya. Buya menjadi pinsap itu berat? Enggak berat. Tergantung kitanya. Ya. Maaf nih Buya sampaikan. Karena memang begini kondisinya.